Ismahul nggak ada ya. Adam. Adam. Ginta. Hadir, Pak. Gibran. Hadir, Pak. Gilang. Hadir, Pak. Tirza. Hadir, Pak. Egi. Hadir, Pak. Jenny. Hadir, Pak. Sayyidah. Hadir, Pak. Titi Romadul. Faza. Hadir, Pak. Ya. Viola. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Berliana. Hadir, Pak. Nina. Hadir, Nina. Pak. Ranya. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Raditya. Hadir, Pak. Isna. Hadir, Pak. Safnas. Hadir, Pak. Sela. Hadir, Pak. Rafika. Hadir, Pak. Dwi Pandu. Hadir. Yakin. Hadir, Pak. Aminatus. Gladys. Hadir, Pak. Yeti. Hadir, Pak. Destina. Hadir, Pak. Niko. Hadir, Pak. Tio. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Aksa. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Yang baru join? Dewi Akmalia, Pak. 029. 02. Kosong 29. Dewi Akmalia, oke. Siapa lagi? Udah. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, yang lalu kita sudah mempelajari keeper yang non matematik. Kita mulai sekarang keeper yang menggunakan konsep matematik ya, walaupun tidak sulit konsep yang diperlukan. Ya. Ntar saya tak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke. Sekarang kita mulai yang menggunakan konsep matematik walaupun tidak sulit. Kita sebut dengan yang pertama adalah Permisi, Pak. Ini ya. apa tidak di-record? Oh iya sih. Perlu tah? Perlu direkod tah? Perlu, Pak. Sip. Recording. Start recording.
Kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Ini ya, oke. Oke, kita mulai dengan yang namanya monografik. Kelihatan ya? Iya Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Namanya di monografik ya, yang pertama. Nah, monografik ini salah satu cara ya mengcoding dengan menggunakan konsep matematika, menggunakan konsep modulo ya, konsep modulo. Di teori bilangan Anda semua sudah dapat ya modulo ya. Nah, yang pertama contoh dari monografik itu adalah nanti yang pertama sesar. Kemarin kan Ciper sesar kan. Nah, ini akan kita matematikan ini sesar ya. Ciper sesar yang pertama dulu itu. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat ya konversi huruf ke angka. Jadi ini ada huruf. Karena nanti kita akan menggunakan perhitungan, maka semua huruf itu kita konversi ke angka. Jadi kalau nanti ada A, huruf A, B, C sampai terakhir, maka ini konversi ke angkanya kita mulai dari 0. Ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Nanti yang terakhir berarti Z itu berapa? 25. 25 ya. Karena kan 26 hurufnya ini, karena kita mulainya dari 0, maka Z itu nanti 25. Jadi itu konversinya. Nah, kita nanti bekerja di angka. Setelah ketemu angka, kalau mau di itu baru kita konversi ke huruf ya. Karena kita menggunakan matematik, kita perhitungan, nanti kita pakai yang angka ya. Jadi setiap huruf dikonversikan ke angka. Di A0, B1, C2 dan seterusnya, nanti Z adalah 25 ya. Nah, yang pertama itu yang kemarin sesar itu. Anda kan masih ingat kan kalau misalkan sesar B itu apa artinya? Sesar B apa artinya? Ayo. A-nya sama dengan B. A-nya sama dengan B. Kalau misalkan sesar ini terlalu dekat, sesar apa ya? Sesar F kan. Di A-nya sama dengan F. F. Nah, berarti ini kalau A kalau dalam angka, kalau 0 jadi berapa? F itu berapa? 5. 5. 5 ya. Jadi nanti konversi angkanya begitu nanti ya. Ini 5. Kalau misalkan saya punya G ke apa ini? G jadi apa kalau sesar F? Pak. 1. Gimana? 1. Ya kok 1? Sesar F. Oh, G itu jadi apa? B. G ini kan G toh. Kalau A kan jadi F. Kalau G jadi apa? G. G jadi apa? L. L. Oke. G ke L. Jadi kalau G itu kalau angkanya berapa? Angka dalam angka. Ayo. 6. Berapa? 6. 6L. 12. 12. Hitungan ya, 6, 12. Nah, coba Anda perhatikan. Kalau 0 ke 5, kalau 6 ke 12. Nanti kalau saya punya, ini sekali lagi ini sesar F ya. Kalau saya punya nanti misalkan 13, ke berapa? Pak, itu L-nya 11. Salah. Oh, iya, makanya kok cocok isi 11 iki. Nah, kalau saya punya 13 ke berapa nanti? Jadi berapa 13? Udah ada perhatikan itu loh. Kalau 0 ke 5, kalau 6 ke ini kan linear atau ini. Kalau 13 ke berapa?
Loh, ayo. Kok lama sih? 18. Ke berapa? 18. 18. 18. Oke ya, 18. Terus kalau saya punya 23 ke berapa? 28. Nah, ayo. Angkanya kan angka dari 0 sampai 2. berapa? 2. Sampai 25. Nah, kan nggak ada 26, 27. 2. Kalau 23 ke berapa? 2. Nah, kan 25 kan? Nanti ke sini lagi, kembali ke sana. 26, 27, 28 ke sini ya berarti berapa? 2. 2. Ya. Nah, Anda kan masih ingat konsep dulu. Berarti kalau saya punya di sini katakanlah X, dia menjadi berapa? Kalau 0 ke 5, kalau 6 ke 11, 13 ke 18. Nah, kalau ke 23 ke 2. Kalau secara umum, kalau X jadi berapa? Eh? Ayo. Ini bukan huruf ya. Maaf. Ini bukan huruf. Ini misalkan saya punya bilangan ini kan 13. 0, 7 ini. Ini bukan huruf. Ini bilangan ini. Misalnya saya punya K, bilangan K. Kalau bilangan K nanti jadi apa? Sininya. K itu bilangan anggota Z. Jadi berapa? Kalau 13 ke 18, 23 ke 2. Kalau K ke berapa nanti? K plus 5. Pasti K plus 5. Yo. Saya tulis dulu ya. K plus 5. Ya. Tapi ini coba, 23 jadi 2. Kalau kali 5 kan 28 nih. Ternyata ini 2. Itu gimana? Mod 5. Mod 5. Oke, ini begini. Modulo piro? Modulo berapa? 25. Nah, ayo piro? Modulo berapa? Angkanya dari 0 sampai berapa? Angka yang dipakai 0 sampai 25. berarti modulo berapa? 26. 26, karena 26 itu sama dengan 0 ya. Jadi modulo 26 itu kalau Anda dulu itu kan kalau bilangan modulo 3 itu 1 0 1 2. Kalau modulo 5 0 1 2 3 4. Jadi ini yang muncul 0 sampai 25 jadi modulo. Apa artinya? Modulo 26 itu kalau dia lebih kecil dari 26 sama dengan dia sendiri. Kalau lebih atau sama dikurangi 26. Seperti ini. 23 jadi berapa? 23 tambah 5 modulo 26. Berarti ini apa? 28 modulo 26. Apa artinya 26 modulo 8? Kalau dia lebih besar sama dengan 26, ini kan lebih sama dengan 6, maka kurangi dengan 26. Ini sama dengan berapa? 2. Kalau lebih kecil dari 26, dia sendiri. Tapi kalau lebih besar sama dengan 26 dikurangi 26 ya. Artinya apa? Sisanya kalau dibagi dengan 26 itu berapa? Itu nantinya modulo 26. 28 modulo 26. Artinya apa? 28 itu kalau dibagi 26 itu sisanya berapa? Nah, dia 28 bagi 26 dapat 1 sisa 2. Nah, sisanya itu yang ditulis. Itu artinya modulo. Gimana? Masih ingat? Masih, Pak. Bener ya. Oke, ini paham ya ini ya? Paham, Pak. Oke, sekarang begitu saya hapus. Ya, coba kalau misalkan 15
modulo 7 itu sama dengan berapa, Chan, sebenarnya? 8. Ya, 15 modulo 7, piro itu? 1, Pak. Sa? 1. Tuh. Modulo 7 itu dia ada yang muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 15 lebih besar dari 7, kurangi 7 kan masih 8 kan? 8 kan masih lebih besar dari 7, kurangi lagi 7. 8 kurangi 7, 1. Tuh ya. Oke. Paham? Paham, Pak. Coba 65 modulo 13 piro iki? Nol. Berapa? 0. Ya karena kurangi di 65 itu sama saja dengan menanyakan gini loh. 65 itu dibagi 13 dapat berapa? 5. 5 sisanya berapa? 0. 0, berarti gini 0. Sisanya yang ditulis. Ya. Nah, oke ya, paham ya ini ya, modul ya. Saya kira sudah yang teori bilangan sudah ini. Nah, sekarang kalau sesar itu salah satu monografik itu adalah sesar. Nah, Anda kan mengenal dulu kan plain text kan? Plain text. Kemudian jadi hypertext kan? Nah, misalkan kalau plain text-nya saya sebut dengan P, hypertext-nya adalah C, maka rumusnya adalah kalau tadi sesar ya, katakanlah sesar. Jadi sesar K itu sesar. Kan ada sesar A, B, C dan seterusnya kan? Ya, kalau A itu kan 0 ya. Jadi secara umum sesar itu, sesar A, B, C, D ini dapat dirumuskan kalau di sini adalah P, maka menjadi apa? Di sini, hypertext-nya. P digeser kan, tergantung kan berapa gesernya. Jadi kalau ini adalah bilangannya, konversi bilangannya. Katakanlah bilangannya ini ya. Ini dalam bilangannya ya. P, maka hypertext-nya katakanlah C, maka ini P menjadi apa? Hypertext-nya menjadi apa? P ditambah bilangan kan? Bilangan K katakanlah. Kemudian apa? Modulo P. Itu aja. modulo piro? 26. Iya. Ngerti maksudnya? Paham nggak maksudnya ini? Rumus ini? Paham? Paham, Pak. Contoh sesar tadi sesar ABCD misalkan kan D kan. Oh berarti kalau plain text-nya di sini P maka menjadi apa ini? P plus ini lihat D itu berapa? Tiga. 3 ya, ada 3 modulo 26. Ngerti maksudnya? Contoh gini loh. Saya atau supaya enggak ini ya ini 1 ya 1 ya. Pakai misalkan sesar D katakanlah sesar D ya. Kan 1. Nah, sekarang S itu berapa? Jadi nanti ya S itu berapa? Nanti semua huruf itu dikonversi ke angka. S itu berapa? V. Berapa? Angkanya, konversi ke angkanya. S.
Berapa? 18. 18. Berarti ini 18. Terus A itu 0 kan? T itu berapa T? 19. 19. Terus U? 20. 20. Nah, 20 kan? Nah, ini anda makan. Nah, kemudian ini yang kita hitung nanti pakai untuk menghitungnya Anda bisa pakai software, bisa pakai program, bisa pakai apa yang Anda ini kan, bisa membuat program kecil. Oh, 18. Berarti kalau 18 itu menjadi berapa 18? Itu kalau 18. sesar di berarti 18 ditambah 3 modulo 26. Berarti 21 modulo 26 ya. Karena ini 21 kecil dari 26 ya tetap 21. Berarti ini nanti ini Cipertek ini 21 ini. Nah, 0 jadi berapa 0? 3 kan? 3. Terus 19 22. 22. Kemudian 20 jadi 23. nah, makanya kita kirim ini angka ini 21 3 22 23. Itu kita kirim karena dalam matematika. Nah, diterjemahkan nanti apa itunya? 21 3 22 23. Itu kalau yang biasanya ciperteksnya kan jadi huruf kan. Nah, karena menggunakan matematika dalam angka, maka ini nanti yang kita kirim ya ini 21 3 22 23. Itu ciperteksnya. Oke ya. Jadi setelah dihitung, Anda tadi kan awalnya dari hurufnya kan 1 ya, hiperteksnya kan plain teksnya kan 1 kan tadi. Oke. Ini kan cipernya kan 1 di plain text kan. Setelah dikonversi ke angka jadi ini, kemudian ditranslasikan oleh rumus ini kalau misalkan P plus K ya, P plus 3 maka menjadilah ini. Kemudian ini dalam angka kemudian konversikan lagi ke huruf. 21 itu apa? 21 apa? Apa? V. P. P. Terus 3. V, Pak. V. V. V, Pak. V. 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 3 apa? B. B. Terus kedua D, Pak. Do. A B C D. D terus 22 W. V W ya. Terus 23 X. X. Nah, jadi yang kita kirim ini itulah hiperteksnya. Teks ya. Nah, cuma nanti itu kita tidak menginformasikan sesar kalau ini,
Ya kita informasikan ini, rumus relasinya ini. P plus 3, kan gini aja. Kalau yang lalu kan pakai sesar toh. Nah, sekarang kita karena formasi angka, maka yang kita berikan ini. Nah, ini kalau dianalogikan ke sesar kemarin, ya, sesar. Jadi secara umum itu rumusnya P menjadi P plus K. K-nya itu tidak boleh lebih dari 2, bisa 0 sampai 25 ya. K-nya itu. Jadi K-nya ini boleh diisi 0 sampai 25. Nah, jadi kalau kemarin kita informasinya itu sesar B, sesar C, jadi enggak, kalau ini adalah gini, P plus 3. Nah, misalnya gitu. Ini yang paling mudah kan, P plus 3, P plus berapa, ya, P 7, pokoknya ditambah bilangan dari 0 sampai 25. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. VDWX. Oke, tadi. Nah, sekarang kalau ini dekripsi tadi apa? Hypertext-nya CV apa tadi? VD. VDWX ya. VDWX. Nah, sekarang balik caranya sama. Kita punya hypertext ini. Apa plain text-nya? Infonya adalah yaitu tadi P sama dengan P plus 3. Nah, ya. Jadi infonya bukan sesar apa, bukan lagi, tapi P plus 3. Nah, kalau hypertext-nya ini bagaimana mencari plain text-nya? Maka ini ya itu tadi berjalan mundur ya. Gimana caranya? Yo. Ini diapakan dulu, konversi ke ke angka. V berapa? 21. Tuh, terus ini berapa tadi? 3. 22, 23. Ya kan? Setelah itu pakai rumus ini. Kalau dari si kiri ke kanan ditambah, sekarang kalau mau dari ini kan kalau ke hypertext dari P ke P plus 3. Sekarang dari kanan ke kiri ya, apa? Dia apa ke sini? Dikurangi. Ya, sama ya. Kurangi 3. Ini kurangi 3 ya. 18. Terus 0. 19. Berapa? 19. Terus 20. 20. Nah, setelah itu konversi ke huruf sudah. Ya, apa lagi? 18 tadi 1. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Seumpama ini ada angkanya loh ya, angkanya misalkan ini 4, 2, 7, 11 misalkan. Ini hypertext-nya ini. Ayo. Hypertext apa plan? Ini ada ini kan 4 itu apa sih? 4 itu katakanlah apa ini? 4 itu kan apa? 4F ya? A, B, C, E ya. Ini C ya. B. A, Iya, C. B, C tah. Iya, Pak. 7 apa 7? H. F, Pak. F. H. Kan mulai 0 lu ya. Kalau 11 apa? Apa? L. Nah, misalkan ini ngawur ya. Hypertext-nya ECFL. Lalu plain text-nya apa ini? Ayo.
Pak itu berarti nanti dikurangin 3 gitu tak Pak? Ya, iya, ya Masing-masing. apa? Iya, terus 4 kurangi 3 gampang. Ini 2 ya apa? Kali ke 25. Hmm? Apakah gitu Pak? Piro? Ayo. Makanya saya munculkan 2. Kalau tadi kan gampang. Dikurangi 3 semuanya nggak ada masalah. Sekarang ini ada 2 ya apa? Ya, gimana? Itu 2 dikurangi 3 kan min 1. Terus? Di modulo 26 jadi 25. Oke. Ya, yang lain paham ya? Paham. Ya, oke, sip. Ini kan mengingatkan teori bilangan. Maaf izin masuk. Kenapa? Maaf izin masuk. Maaf saya telah join tadi soalnya bareng sama kegiatan KKN Pak. Kegiatan Posyandu. Tadi Saya Pak juga Pak. Kakak ini saya dia. belum Saya juga terabsen. Pak. Saya juga Pak. Aminatus Pak. KKN di mana? 117. Untuk nanti. KKN di Peneleh Pak di Surabaya. Tiap hari Jumat lah. Kegiatannya full Pak sebenarnya. Tapi tadi kebetulan bareng sama kegiatan Posyandu. Terus nanti setelah sebelum berakhir saya itu presensinya. Iya, makasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini 4 jadi apa? 4 Jadi dikurangi 1. 3, 1 kan? 2 dikurangi 3 berapa? 25. Nah, sebentar sebelum ke 25. Caranya kok jadi 25. 2 kurangi 3 berapa? Min Min 1. 1. Satu kan? 26. Modulo 26 itu yang muncul itu 0 sampai 25, nggak ada min 1. Jadi kalau ada angka di luar ini, dia ditambah ya, ditambah 26 atau dikurangi 26, modulo 26 itu ya. Jadi ya modulo 26 itu angka yang muncul 0 sampai 25. Kalau ada angka yang di luar ini, maka harus dikurangi 26 atau ditambah 26. Kalau negatif harus ditambah, kalau lebih dikurangi. Nah ini kan negatif, maka ditambah 26, berarti berapa? 25. Tuh ya, 7 kurangi 3, ini enggak masalah, ini 4. 11 kurangi 3, 7. Nah setelah ketemu angka ini, baru konversi ke huruf. Berarti apa ini? Satunya apa? B kan? 25 itu apa? Z. Z. Ya. Terus 4 ya. Iya. FG ini H gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu plain text-nya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Ada, wis. Nggak tes. Sekarang coba ya. Misalkan cipertext-nya, Anda cari plain text-nya, ini cipertext-nya ya. Ini ngawur ini ya. Ngawur. Misalkan cipertext-nya misalkan ya. Misalkan apa ya? K H B W N misalkan ini ya di teksnya. Ayo cari plain text-nya. Apa plain text-nya? Plain text ya. Kalau ini pakai P plus 18. Yo. Saya tunggu. Jadi ini bukan pakai sesar-sesar lagi tapi ini
P plus 18. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Apa? S Z S S Z U U E V apa P? V V. Yang lain ketemu sama. Sama, Pak. 18 Sama ya. 25. D. Oke. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan enggak ini? Enggak ada. Belum ada, Pak. Oke. Ya, sekarang kita naikkan ininya, levelnya. Tadi kan secara umum kalau ada plain text-nya itu konfig dalam angkanya itu P ya, ini P-nya itu dalam konversi angka ya, sudah angka, maka dikirim menjadi secara umum adalah P plus K ya, di mana K-nya berapa? K-nya paling kecil 0, paling besar 2, 5 ya. Nah, sekarang sudah ini mudah tadi, sudah ini mudah. Seperti ini adalah yang disebut sesar itu ya, sesar. Kalau K-nya 0 ya sesar A, kalau K-nya 1 sesar B, kalau K-nya 2 sesar C dan seterusnya sampai 25 sesar Z ya. Nah, sekarang saya ini formulanya saya rubah sekarang. Misalkan P, kalau plain text-nya P, saya rubah menjadi katakanlah 2P plus K. Contoh realnya misalkan P 2P plus 3 misalkan. Ngerti maksudnya? Ngerti enggak? Ngerti maksudnya ini? Kalau tadi kan ini bentuknya yang pertama. Sekarang ini contoh ya. Misalkan plain text-nya saya misalkan apa ini? Saya
huruf yang bervariasi saya apa? Saya dua kata yang bervariasi biar tidak banyak huruf ini ya. Misalkan ini, ini lagi, ini misalkan Sila, Pak. sila, Ya. dua huruf, dua kata. Aku Dewi, misalkan. Nah, wis. Nah, hurufnya, saya misalkan ini ya, aku Dewi. Kemudian pakai ini, pakai yang ini. Kalau tadi kan mudah P ini kan ditambah. Kalau tadi K-nya 3 nah, sekarang aku Dewi. Nah, ya, aku Dewi. Apa artinya ini formula ini? Kita pakai formula ini. Ini A berapa? Kita konversi ke angka dulu. Nah, itu 0. K itu berapa? 10. K? 10, Pak. 10. 10. 10. Terus U 20. 20. 20. Terus D 3 ya. A B C D 3 ya. Iya, 3. Terus E 4. 4. W 22. 22. I-nya 8. 8. oke, saya ini ya. Kemudian setelah ini diapakan? Ditransformasi dengan Dimasukkan di rumus ini. rumus. Nah, oke. Berarti berapa ini? 0 jadi berapa? 3. 3. Jadi 3. Terus ini 20. 23. Terus ini 40. 23. 43. 3 jadi 43. 3 Terus 9. 3 jadi 9. 9. Terus 4 11. 22 44 4 7 8. 19. Nah, 15 ya. Ini kalau dihitung ya. Tapi ingat bahwa angka kita kan muncul 0 sampai 25 kan. Nah, berarti tetap 3 ini ya. 23 tetap. 43 jadi berapa? 17. 43. 17. 18. Iya. 9, 17, Pak. 11, 47 itu 22, 19. Sudah ini kan. Nah, sekarang baru konversi. 3 itu apa? 3. D. Apa? A, B, C, C. D, Pak. D, D. Bukan dari 0. Iya, D. Terus 23. X. X. 18. S. Apa? F, S. S. Terus 9. C. C. C, J, J. C, Pak. C. Terus L. L. L, W. 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 Sama T. Apa? P, T. T. T, Pak. T. Nah, ini loh. Inilah ciperteksnya. Yang semula ini aku Dewi, maka ciperteksnya ini. Di X, S, J, L, W, T.
Oke, ya. Nah, ini hanya mengingatkan konsep teori bilanganmu. Nah, nanti ini yang seperti ini ini tadi kan gini ya. Ini yang paling sederhana sesar ya. Nah, perluasan dari sesar ini rumusnya itu adalah P ya, kalau P prenteknya ini menjadi katakanlah ini MP plus K. K-nya itu tadi dari 0 sampai paling besar 25. M-nya juga, tapi dengan syarat ini. Ya, M-nya tidak boleh sembarang bilangan. Ya. M itu ini gini ya. M itu dengan 26 itu tahu, masih ingat ini? Apa artinya ini? Relatif prima. Nah, relatif prima. Jadi kalau ini 2 tuh nggak bisa sebenarnya nanti. Ya, ini tadi hanya mengingatkan konsep ini aja. Nanti ini nggak bisa. Ini bilangan di sini tidak boleh pembagi dari 26. Jadi relatif prim itu artinya FPB-nya harus 1. Jadi yang mungkin itulah 1. Kalau ini 1, M-nya 1 sama dengan sesar tadi. Berapa lagi yang memungkinkan M-nya? 1 ya, berapa lagi? 4, 5. 4, 5. Loh, 3 bisa enggak? Loh, kok 4? 4 dengan 26 FPB-nya berapa? 2, Jadi nggak boleh, FPB-nya harus 1. 5. Nah, 5. 1, 5. Berapa 6. lagi? 6? 6 bisa. Enggak 6 bisa. 7, 7. 7. 9. Ah, 9. enggak. 9 kan bisa dibagi FPB-nya 3. 3. Nah, pokoknya bilangan-bilangan ya yang dengan 26 FPB-nya 1 itu yang boleh di sini. Jadi nanti Anda boleh ini tadi ini 2 ini tidak bisa kalau dipakai ini. Maka ini misalkan nanti ya P menjadi 7P plus 5 misalnya ini. Ya. Oke. Nah, caranya dari plain text ke keeper text seperti tadi ini. Nah, sekarang Anda pikirkan masalahnya gimana kalau diketahui keeper text mencari plain text. Dengan kalau saya beri contoh konkret ya, Anda diskusikan nanti di rumah. Pertemuan akan datang harus bisa. Jadi sekarang Anda diskusikan, pikirkan ya. Saya beri contoh konkret aja, soal konkret. Kalau P misalkan ya 7P plus 5 kan ya. Kemudian 7 plus 5 kalau misalkan plain text-nya itu tadi misalkan aku Dewi, misalkan aku Dewi. Nah, nanti dicari keeper text-nya apa? Ya. Ya, mudah kalau cari keeper. Nah, nanti setelah ketemu keeper text, Anda kembalikan gimana cara mencari plain text. Ya kalau plain text harus ketemu ini aku Dewi, tapi yang penting adalah gimana caranya. Nanti kalau Anda plain text-nya tidak diketahui, diberikan keeper text, Anda bisa mencari plain text. Kalau tadi kan mudah karena di sini 1. P plus 5 kurangi aja 5. Ya, nah sekarang ada koefisiennya ini 7. Ya, saya ulangi ya. Ya, ini misalkan plain text-nya adalah aku Dewi. Nanti cari keeper text-nya apa? Dengan ini rumus ini. Setelah ketemu sudah. Nah, bagaimana mengembalikan ke plain text ke aku Dewi ini? Tapi bagaimana caranya? Apa namanya? Konsepnya gimana secara umum? Oh, kalau ini diapakan supaya ketemu plain text ya. Nanti kalau nanti ada soal lain, plain text-nya tidak ketahui keeper text-nya, nah, gimana cara mencari plain text ya. Kalau formulanya seperti ini. Secara umum ini adalah M kali P plus K,
M-nya itu relatif prim dengan 26. Jadi contoh konkretnya adalah P-nya 7Pi plus 5. Oke, ya. Oke, begitu. Tuh, Anda pikirkan pertemuan akan datang nanti ada salah satu atau nanti Anda harus sudah ketemu caranya. Ya. Konsepnya mencari plain text berdasarkan hypertext yang sudah diketahui. Ini untuk mempermudah aja Anda untuk mencari formulanya gimana. Ya dari ini aku Dewi, nanti cari hypertextnya, kembalikan harus ketemu aku Dewi lagi gimana caranya. Ya. Nah, nanti harapannya Anda bisa merumuskan secara umum apapun nanti begini caranya, ya. Kalau yang tadi kan mudah, kurangi kalau P plus 3 ya kurangi 3, ya. Kalau negatif tambah 26, kalau di bawah 26 ya sudah itu, ya. Kalau lebih dari 26 dikurangi 26, kalau negatif tambah 26. Nah, kalau yang sekarang ini ada koefisiennya, gimana caranya, ya. Oke, begitu, ya. Jelas? Oke, pertemuan akan datang. Jelas. Oke, pertemuan akan datang